Nah, ini salah satu yang bisa jadi spesial di villa ini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Klik Villa. Halo teman-teman, sekarang kita ini akan nge-review salah satu villa yang ada di kawasan Dago Pakar, kawasan yang sangat aman dan nyaman. Akses menuju ke sini pun sangat aman ya, karena memang kompleknya berada di pinggiran Jalan Dago. Villa apa? Kita lihat. Ini dia villanya, Villa P12A. Saat ini saya sudah berada di depan villanya. Ini adalah tampak fasadnya. Kita akan ngebahas dulu tampak depannya ya. Kalau dari awal bangunan di depan, ini terlihatnya memang seperti bukan bangunan modern, tapi klasik ya. Khasnya adalah ada tiang-tiang yang tinggi-tinggi. Kita menuju ke carportnya. Di area carport ini dengan lebar 3 sampai dengan 10 meter ini cukup untuk 2 atau 3 kendaraan. Dan kalau lihat dari depan sudah terlihat bahwa kontur tanahnya kan ke atas ya, jadi ini upslope, bentuk bangunannya adalah ke atas. Ada banyak anak tangga yang harus dilewati untuk ke atas. Ini area tertutup, room service. Kita lihat ada berapa anak tangga di sini, kita coba ke atas. Ada sekitar 18 anak tangga dan memang tidak ada akses untuk yang kursi roda ataupun stroller ya teman-teman. Jadi memang kalau untuk yang orang tua, kalau yang menggunakan kursi roda kemungkinan harus diangkat ataupun ya digendong seperti itu. Ini kita udah di area terasnya di depan. Sudah ada dengan fasilitas pembakaran barbeque dengan 4 tunggu. Ini bisa jadi area menunggu juga sebenarnya, dengan kursi kayu yang lebar. Dan kalau teman-teman lihat ke depan itu sebenarnya dapat pemandangan city light view sebenarnya. Kita lihat langsung masuk ke dalam. Nah, ini di area dalamnya. Kita bahas dari satu-satu ya teman-teman. Ini di area ruang tamunya dengan kursi berwarna ungu. Ada beberapa bantal di sini, bisa buat 5 orang. Sudah ada TV juga dan fasilitas WiFi juga di sini. Nah, di ruang tamu berarti ada kita sebutnya ada ini lantai 1 aja ya, karena di bawah tadi hanya tempat parkir. Lantai 1 ini ada 1 kamar tidur. Kita masuk ke kamar tidur pertama. Nah, di kamar tidur ini kemungkinan di kasur king ya teman-teman. Idealnya buat 2 orang, tapi kalau misalkan pun diisi buat 2 dan 1 balita pun masih sangat aman. Dan ada kamar mandi dalam. Wastafel dan kloset juga ada di sini ya. Sekarang kita menuju ke dan ada 1 lemari yang bisa digunakan. Sudah ada dengan fasilitas AC juga. Dan ada kamar mandi sharing di sini. Ngelewatin 4 anak tangga dengan kloset, wastafel dan hand shower. Sudah ada water heater juga ya. Sekarang kita, nah ini sebenarnya dikasih percantik, sebenarnya ini bisa jadi spot foto begini. Oke, kita lanjut ke ruang sang sini. Ada 3 anak tangga. Nah di sini berarti area makan, dapur, dan sebelah situ kolam renang. Kita lihat fasilitasnya ya. Sudah ada kulkas 2 pintu dan dispenser, meja makan yang cukup lebar dan panjang dengan
kursi kayu. Ini bisa untuk 10 orang. Ini jendela menghadap ke kolam ya. Dan dapurnya ada di sebelah sini teman-teman. Kita lihat fasilitas untuk area dapur. Sudah ada rice cooker dan kompor, coet dan penggorengan juga sudah ada. Gelas-gelas pun sudah. Kita buka, mangkok, piring juga aman. Dan sebagai informasi bahwa villa ini adalah villa keluarga ya teman-teman. Di sini kapasitasnya adalah 15 orang, sudah termasuk anak-anak. Seperti itu. Pisau, centong, semua juga ada di sini. Garpu segala macam sudah ada, dan ini cukup luas kata saya, dan nyaman karena memang pencahayaan dan udara juga cukup baik karena banyak area jendela yang lebar terbuka, dan ini langsung menuju ke area kolam renang. Nah, inilah area kolam renangnya. Dengan lebar 3 meter dan panjang kurang lebih di 8 meter. Dengan warna, ini warna biru ini dihasilkan karena memang keramik yang digunakan warnanya putih ya. Jadi biru, hasil warna yang keluar itu adalah biru muda. Dan ini juga ada taman di sini. Ada kursi. Dan untuk kedalaman kolam renang ini di 1,2 meter atau 120 cm, biasanya itu sedada orang dewasa ya teman-teman. Jadi tidak ada kolam berenang anak. Jadi memang kalau misalkan ada anak-anak memang harus diperhatikan. Ini kita lihat ada taman di atas sedikit. Kita coba. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 anak tangga yang di sini, dan sebenarnya tamannya juga tidak ada taman untuk area bermain ya. Jadi sebenarnya taman ini untuk mempercantik area belakangnya. Jadi memang dibuat ada kursi dari semen sepertinya ini. Hanya buat duduk aja. Jadi memang tidak ada taman buat bermain seperti itu. Kita menuju lagi ke bawah. Ya, di sini sebenarnya juga bisa area ini sebenarnya juga bisa jadi tempat pool decknya ya. Berarti ini dari pool deck ini menggunakan granit sepertinya untuk lantai, dan ada tempat duduk di sini. Begini untuk area ini. Kita lanjut lagi ke area yang bawah. Dan ada beberapa peraturan yang memang harus dipatuhi ya teman-teman. Di sini ada peringatan untuk aktivitas penggunaan kolam renang maksimal pukul 18. Seperti itu. Kenapa ada peraturan-peraturan ini? Karena memang area lokasi di villa ini memang di komplek perumahan yang bertetangga dengan penghuni tetap. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan berpotensi suara terlalu berisik mungkin akan mengganggu seperti itu. Area ini tadi kedua kita bahas, berarti di kamar di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur dengan kamar mandi dalam dan 1 kamar mandi sharing, dapur dan kolam renang, meja makan ada di area ini. Berarti sisa kamarnya adalah ada di atas. Kita coba naik sini. Menuju ke atas itu akan melewati beberapa anak tangga ya. Ini saya naik aja udah sekitar 12 anak tangga. Plus di atas ke atas ini kemungkinan ada 20-an anak tangga. Ini lebar sekitar kurang lebih 1 meter. Nah, ini sudah berada di lantai 2. Kita akan ke sini dulu aja ya. Ini ada area berkumpul juga sebenarnya, bisa di sini dengan TV juga di sini. 1, 2 ada sofa untuk 5 orang. Ini tuh, nah ini ada balkonnya ya di lantai 2-nya. Kita lihat. Nah,
Balkonnya ini kurang lebih di 1 meter dan lumayan panjang, dan ini kalau teman-teman bisa ngelihat dari kamera itu terlihat jelas city light view. Jadi kalau misalkan malam-malam kalau melihat mungkin nanti kelihatan ya lampu-lampu kota di bawah. Karena kan posisi lokasi villanya berada di perbukitan dan di dagu atas. Harusnya kalau malam hari keren ya. Nah, ini salah satu yang bisa jadi spesial di villa ini, karena kan nggak semua villa mendapatkan pemandangan yang baik. Kalau ini view ke kota Bandung sangat jelas dapat di sini. Kita lanjut ke dalam. Nah, ini di kamar, kita sebut saja kamar 2 ya. Kamarnya yang ini cukup luas dan ada kasur king di sini. Idealnya buat 2 orang, tapi ini untuk dewasa 3 orang pun masih sangat nyaman kalau kata saya. Ada 1 extra bed yang lebar. Ini bisa buat 2 orang dan ada fasilitas lagi nih. Ini ada extra bed. Ada 1, 2, ada 4. Ada 4 extra, berarti total di sini ada 5 extra bed ya. 4 extra bed yang single dan 1 extra bed yang double. Dan di kamar ini itu ada fasilitas kamar mandi di dalam. Seperti ini penampakannya. Memang tidak terlalu modern dan klasik. Ini ada wastafel, ada bathtub juga di sini. Ada kloset juga di sini. Dan ini kan 5 kamar ya teman-teman. Jadi 1 kamar itu connecting ke kamar ini. Jadi tidak ada pintu khusus ke kamar satu lagi. Di sini kamarnya. Nah, kita sebut saja ini kamar 3. Kamar 3 itu bersebelahan dengan kamar 2 yang tidak ada akses sendiri. Jadi kalau misalkan mau ke kamar ini harus melewati di kamar 2. Ada kasur queen di sini yang bisa buat 2 orang, dan area sini juga masih cukup luas. Ini keramiknya juga menggunakan keramik dengan motif warna cerah ya, putih. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke kamar berikutnya. Nah, di kamar ini, di area ini ada kamar mandi sharing. Di sini sudah dengan rain shower, closet dan wastafel seperti itu. Dan model-model desainnya pun ini kalau tadi lihat dari di bawah sampai dengan saat ini, dari kamar mandi pun masih serupa ya, desain keramik dan segala macamnya seperti itu. Ini kita sebut saja berarti 2, 3, ini adalah kamar ke-4. Ada kasur queen di kamar 4. Ini agak lebih muda karena memang ada sentuhan warna abu cerah ya di dinding. Ada jendela juga di sini dan 3 jendela. Untuk pencahayaan sih menurut saya bagus, dan udara juga bagus karena memang jadi dia tidak tertutup gitu ya. Jadi jendela pun bentuknya yang kebuka seperti ini, dan di bawah itu langsung ke kolam berenang. Dan itu taman tadi yang kita. Sebuah lemari. Selanjutnya ini adalah kamar ke-5. Nah, ini adalah kamar ke-5. Ada kasur queen di sini. Bisa buat 2 orang dan 3 orang pun menurut saya masih nyaman. Dari beberapa kamar tadi yang kita lewatin, model bentuk kamarnya itu memang kamar tidur baik untuk kamar mandi agak serupa ya. Termasuk yang ini. Jadi dari mulai lantai, desain, dan ini mirip dengan kamar yang sebelah tadi. Ini ada jendela yang menghadap ke taman belakang dan di bawah itu adalah pool. Sama seperti kamar sebelah, pencahayaan dan udara cukup baik. Mungkin udah semua area yang kita lihat ya. Terakhir adalah ini. Dan inilah area terakhir yang kita bahas. Kalau ngelihat dari awal sampai di sini sih masih sangat sejuk dan tidak pengap karena memang pencahayaan udara cukup baik, banyak kaca-kaca yang terbuka, jendela pun, pintu pun yang terbuka di sini.
Itu tadi teman-teman, kita sudah keliling di villa ini. Semoga informasinya bermanfaat. Tadi dan area villa ini berada di Dago Pakar. Itu sekitarannya itu ada tempat wisata Dago Dream Park ya teman-teman, dan Taman Hutan Raya dan Tebing Keraton. Di sini juga kalau ada akses alternatif untuk menuju ke wisata Puncelut sebenarnya. Jadi untuk lokasi sangat aman, tempat makan pun banyak. Kafe-kafe ada di daerah Dago Pakar ini. Nah, di setiap villa memang ada beberapa aturan yang berbeda-beda, dari mulai jumlah kapasitas, dan di villa ini juga tidak bisa membawa pengeras suara seperti itu karena memang bersebelahan. Nanti dari mulai harga dan fasilitas yang ada dan aturan yang ada di villa ini mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Kalau misalkan akhirnya teman-teman ada yang pengen ditanyakan terkait harga dan apapun itu, bisa langsung menghubungi Klik Villa seperti itu. Dan kalaupun teman-teman juga ingin membutuhkan atau referensi hotel-hotel, bisa juga ke Klik Voucher. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di review-review villa berikutnya. Saya Yoka Brahma Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.